Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang emiten banking yang cocok banget disimpan dalam jangka panjang, Mas Bro. Jadi bagi teman-teman yang seneng nyimpen saham dalam jangka panjang, nah ini mungkin bisa jadi referensi. Di sini PBV-nya masih murah, PER-nya rendah, dividend yield-nya paling gede, Mas Bro. Nanti coba kita akan bahas di sini bank apakah itu, ya. Sebelum Mas Bro lanjut ke video ini, kolom komentar dulu ditulis ya, bank apakah ini, ya. Oke, siapa tahu Mas Bro nanti tebakannya benar. Di pause dulu videonya. Oke, kita langsung bahas saja. Ini adalah bank BJBR, Mas Bro. Mungkin Mas Bro jarang dengar ya BJBR ya. Biasanya kan yang dibahas BJTM atau Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI. Ya, ini BJBR ini, Mas Bro, punya kinerja yang sangat bagus, Mas Bro, ternyata. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu. Ini khusus buat teman-teman yang pengen jadikan emiten ini menjadi core stock, Mas Bro, atau bisa dibilang emiten yang disimpan dalam jangka panjang untuk dapat capital gain yang berlipat dan dividennya tiap tahun yang gede, Mas Bro. Nah, ini bisa jadi referensi. Next, kita coba lihat chartnya dari BJTM. Di sini seperti ini chartnya, Mas Bro. Nah, ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ya. Jadi kalau BJTM kan Jawa Timur, kalau ini Jawa Barat dan Banten. Ini punya dividen yield yang gede banget, Mas Bro. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya itu seneng banget dengan dividen, nih wajib nih punya saham ini di portofolio. Nanti tiap tahun Mas Bro akan dapat dividen yang gede banget. Kalau nggak percaya kita bandingin, Mas Bro, di sini ya. Kita udah rangkum di sini, Mas Bro. Mas Bro, kalau misalnya nggak percaya rangkuman ini, Mas Bro bisa buka di sekuritas masing-masing. Saya pakainya iPod. Nah, kita lihat di sini untuk harga ya dari Bank BCA, BRI, Mandiri dan BJBR. Nah, Mas Bro lihat di sini untuk harganya seperti ini. Sekarang BJBR dihargai 1.285 closing kemarin. Nah, di sini kalau dilihat dari PBV-nya, Mas Bro. Nah, PBV-nya itu BJBR tuh rendah ya, masih 1 kali, Mas Bro. Tapi Mas Bro lihat di sini dari ROE dari BJBR itu malah lebih bagus daripada Bank BCA loh, Mas Bro. Saya nggak nyangka. Ya, ternyata Bank BJBR kan bank menengah lah ya, kelas menengah. Kalau misalnya BCA, BRI, dan Mandiri kan bank kelas atas gitu ya, udah di atas. Tapi BJBR itu mampu menyaingi kinerja mereka, Mas Bro. Kita lihat di sini ya, ROE-nya bahkan lebih bagus dari Bank Mandiri, lebih bagus dari Bank BCA, lebih bagus bahkan dari Bank BRI, dan lebih bagus bahkan dari Bank BCA, Mas Bro. Jadi BJBR itu terbaik, dia 7,78% untuk ROE-nya. Keren sekali, Mas Bro. Jadi terbaik, mungkin bank yang terbaik nih ya untuk ROE-nya. Terus di sini Mas Bro lihat untuk dividend yield. Ini yang paling menarik, Mas Bro, di BJBR kalau menurut saya ya. Jadi dividend yield-nya itu paling gede, Mas Bro. Paling gede. Jadi bagi teman-teman yang pengen nyimpen saham yang santai, harganya masih murah, PER-nya rendah, terus tiap tahun bagi dividen yang gede, ya ini dia BJBR, Mas Bro. Simpen aja terus, nanti Mas Bro akan dapat dividen tiap tahun. Oke, Mas Bro, ini adalah historis dari pembagian dividen BJBR ya. Oke, di sini BJB dia tahun 2016 tuh bagi Rp89 dan tahun 2017 90, 89, 90 ya. Jadi mulai tahun 2019 tuh di angka 95, dan saya yakin nanti di 2021 dan semakin ke atas akan semakin naik, Mas Bro, karena kinerja perusahaannya atau equity net profitnya terus naik. Saya yakin sebentar lagi kan nyentuh Rp100 per lembar saham untuk dividen tiap tahunnya, karena memang dividen yieldnya gede banget ya. Jadi istilahnya memang BJBR ini cocok banget buat investor, disimpan dalam jangka panjang dan ngarepin dividennya seperti itu, Mas Bro. Nah, dan di sini payout-nya atau dividend yield-nya itu 7,45%, Mas Bro. Ini gede banget. Bahkan Bank BCA itu cuma 1,63%. Bank BRI cuma 2% dan Bank Mandiri cuma 3%. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya itu haus akan dividen, ya jangan beli Mandiri, BRI, BCA, beli aja BJBR ya. Di sini kan dapat dividendnya gede. Ya, mantap sekali. 7%, Mas Bro. Gila, gede sekali. Terus di sini Mas Bro lihat untuk lagi ya, ini PBV-nya ya. PBV-nya dia juga paling rendah. Jadi paling murah di antara keempat emiten bank ini. Terus di sini untuk PER-nya, Mas Bro. PER-nya, price per earning ratio-nya itu juga paling rendah, Mas Bro. Gila, karena bahkan jauh lebih bagus dari Bank Mandiri ya. Di sini cuma 13 kali, Bank Mandiri 22 kali.
Terus di sini DR-nya juga tinggi, 1.100%. Berarti yang nabung di BJBR ini banyak ya. Mungkin kalau bank kayak gini mungkin PNS ya yang masuk di situ. Terus di sini kalau lihat dari EPS-nya, earning per share-nya juga oke. Nah, PBV per share-nya, ini harga bukunya mas bro. Harga bukunya kan kalau dilihat dari PBV-nya kan berarti masih hampir sama ya. Satu kali, PBV satu kali. ROE-nya juga terbagus. Nah, ini jumlah lembar saham yang beredar. Jadi yang sangat menarik adalah harganya masih murah, PER-nya rendah, PBV-nya rendah. Harganya berarti masih under value untuk saat ini. Terus untuk dividend yield-nya itu 7,45%. Kalau Mas Bro simpan ya, dalam jangka waktu lama, ini mungkin aja dia akan multi-bagger Mas Bro. Akan bagger Mas Bro. Akan bagger. Karena apa? Di sini kalau dilihat dari ROE-nya, si Bank BCA itu 7,71%. Si Bank BJBR juga sama, 7,7. Ini ROE-nya sama. Di sini dengan ROE yang ini ya, 7,1, Bank BCA itu dijual dengan PBV 4,24 kali. Dan di Bank BCBR itu masih 1 kali. Dan kalau misalnya ya nggak usah ngomong 4 kali lah. Kita ngomong 2 kali aja. Ini udah 2.500 loh harganya. 2.500. Nyamain Bank BRI aja deh. Kalau misalnya ya mentok-mentok ke 1,5 lah nyamain Bank Mandiri, itu bisa lebih dari 2.000 harganya Mas Bro. Jadi ini masih Mas Bro bisa dapat capital gain karena harganya masih murah saat ini. Terus Mas Bro bisa dapat dividen tiap tahun dengan yield yang gede banget. Nah, itu adalah kelebihan dari BJBR. Kita coba lihat kinerjanya Mas Bro ya. Kalau Mas Bro misal nggak percaya, di sini banyak banget di bulan-bulan ini ya, di bulan-bulan ini itu banyak banget berita yang memberitakan tentang kinerja yang BJBR yang sangat bagus Mas Bro. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, mumpung BJBR belum terbang. Ya, saya ngomong mumpung belum terbang. Sekarang belum terbang loh, ini belum loh, karena beritanya kan belum lama ya termasuknya. Ini sebelum terbang kita bisa pasang di sini Mas Bro, bisa beli dulu ya. Ini udah mulai mau terbang ini Mas Bro, lihat aja nih ya. Udah setway, beritanya muncul-muncul, baru dia mulai naik ke atas seperti itu Mas Bro. Nah, ini udah mulai menanjak untuk BJBR ini. Kita lihat di sini untuk berita yang pertama itu adalah sambut digitalisasi dengan kinerja moncer, saham BJBR prospek cuan besar. Jadi emiten ini sangat yakin ya, mungkin jajaran manajemennya di sana itu sangat yakin bahwa BJBR itu dengan harga yang sekarang itu sangat murah ya. Makanya mereka nargetin harga itu di atas 2.500 Mas Bro untuk BJBR. Nah, dilihat di sini kinerjanya memang sangat luar biasa bagus. Kalau dilihat dari rangkuman yang udah saya buat nih, bahkan jauh lebih bagus daripada BRI dan Mandiri Mas Bro. Dari labanya kan. Dari laba dan dividen yield-nya untuk investor tentunya. Nah, di sini lihat aja di sini beritanya banyak sekali positif semua Mas Bro. Berita tentang BJBR nih, kalau misalnya teknikal masuk ya, fundamental masuk murah sekali. Terus bandarmologinya juga mulai masuk, newsnya udah mulai tersebar. Ini nggak lama lagi ini BJBR akan terbang Mas Bro. Nah, kita lihat di sini berita yang pertama nih ya, kinerjanya moncer, maksud baca aja sendiri. Di sini BJBR itu akan memasuki era digitalisasi ya katanya ya. Nah, ini udah mulai akan berdigitalisasi seperti bank-bank yang lain. Oke, kita lihat berita yang kedua ya, tanggal 30 Agustus. Ini beritanya baru-baru loh Mas Bro. Baru-baru ini beritanya. Makanya saat berita ini muncul, BJBR udah mulai gerak nih. Udah mulai gerak kan? Biasanya memang harga saham itu juga dipengaruhi oleh news, berita gitu ya. Beritanya positif, harga sahamnya akan terbang. Ini udah mulai nih siap-siap Mas Bro. Udah mulai siap-siap, makanya saya kasih tahu duluan sebelum terbang Mas Bro bisa beli dulu kan gitu kan. Nah, di sini saham BJBR dinilai punya fundamental yang solid. Memang saya udah bandingin sama bank-bank ini kok ternyata bagus banget ya. Jadi bank second liner gitu, kayaknya kok kinerjanya itu nonjol banget gitu. Nonjol banget. Nah, kita lihat di sini fundamentalnya solid. Ini di berita1.com, bla bla, Mas Bro baca sendiri. Terus kita lihat berita yang di satu lagi di Kontan ya. Di Kontan kita lihat saham BJBR bisa jadi salah satu pilihan saham bank menengah. Nah, memang benar ya. Kalau menurut saya ini BJBR itu adalah bank menengah dengan fundamental yang terbaik ya. Bahkan malah justru
labanya itu dibanding dengan ekuitasnya malah lebih bagus daripada BRI dan Mandiri. Oke, kita lihat berita yang ketiga ya. Yang ketiga di sini ditopang dengan fundamental kuat. Ini dari suara.com. Kinerja saham BJBR itu membaik. Ini bener-bener sama emiten mau dinaikin Mas Bro untuk harga sahamnya. Jadi sebelum terbang Mas Bro harus siap-siap beli dulu Mas Bro. Karena beritanya semuanya positif. Terus kita lihat di sini bla bla bla. Di sini memang fundamentalnya memang bagus ya. Mas Bro bisa lihat aja sendiri di sekuritas masing-masing kalau misalnya nggak percaya gitu. Nah, kita lihat berita yang selanjutnya. Di sini ya, Bank BJB akan apresiasi berkolaborasi kini punya rumah makin mudah. Nah, di sini tanggal 3 September, Mas Bro. Ini beritanya baru-baru ya, positif semua, baru-baru muncul. Di sini Bank BJB dan Apersi berkolaborasi kini punya rumah makin mudah. Jadi dia kredit rumah mungkin seperti Bank BTN seperti itu ya. Dia di daerah Jawa Barat sana dan Banten. Nah, selain perbankan, dia juga masuk ke kredit perumahan seperti itu Mas Bro. Wah, gila katanya. Makin moncer nih tahun 2022. Dan saya yakin mungkin aja di tahun 2022 nanti BJBR ini akan dijual di atas 2000 Mas Bro. Dia akan setway di 2000, 2500 seperti itu Mas Bro di tahun depan. Nah, sekarang mumpung harganya masih 1,2, 1200 Mas Bro bisa cicil beli. Nah, kita lihat di sini nah, Bank BJB dan Allianz Life Indonesia bersinergi luncurkan produk Bangsa Asuransi. Jadi selain rumah, mereka juga masuk ke asuransi juga. Jadi semakin berkembang gitu Mas. Lihat aja di sini beritanya, tanggal 9 September. Jadi akhir bulan Agustus dan awal September itu berita positif tentang BJBR tuh bermunculan Mas Bro. Bermunculan itu adalah salah satu tanda saham itu akan segera terbang tinggi Mas Bro. Tiba-tiba arah-arah gitu. Oke, karena memang banyak banget mungkin teman-teman yang kurang tahu ya tentang Bank BJBR. Bank apa sih kan? Mungkin kurang familiar. Tapi setelah berita atau istilahnya itu media streaming seperti ini itu memberitakan terus-menerus tentang BJBR. Nah, itu akan banyak orang-orang atau investor yang aware, akan tahu, apa sih BJBR? Terus mereka kepo masuk, lihat fundamental, ternyata bagus banget kan gitu kan. Akhirnya mereka akan memutuskan untuk berinvestasi atau membeli saham BJBR. Dan kalau itu terjadi, harganya akan naik Mas Bro. Akan naik ya. Dan saya yakin 1200 itu sebentar lagi akan kelewat. Dan dalam waktu dekat mungkin akan ke 1500 Mas Bro. Dalam waktu dekat akan ke 1500. Nah, kita dilihat ya. Berita yang berikutnya, tanggal 10 September. Baru kemarin. Dorong Vaskes tingkatkan pelayanan BPJS Kesehatan gandeng Bank BJB. Nah, selain ke perumahan, asuransi, terus perbankan tentunya, bank digital, dan dia gandeng juga kesehatan, BPJS Kesehatan Mas Bro. Jadi banyak banget ya Bank BJB ini nanti sektornya Mas Bro. Kesehatan masuk, ya, asuransi masuk, perumahan masuk, perbankan masuk, bank digital juga masuk. Wow, nice sekali ya. Mantap sekali. Jadi ini adalah kesempatan aja bagi Mas Bro ya. Kita ngasih tahu memang BJBR ini adalah salah satu bank dengan kinerja yang terbaik. Untuk fundamentalnya nggak perlu diragukan lagi Mas Bro. Silahkan Mas Bro bandingin dengan bank-bank, jangankan bank yang setara ya, bank menengah. Bank yang lebih gede bandingin coba fundamentalnya Mas Bro. Bandingin aja. Nanti Mas Bro akan tahu sendiri bahwa BJBR ini memang kinerja perusahaannya tuh bagus banget. Fundamentalnya tuh solid banget katanya, kata berita tadi. Memang benar sekali. Dan ini bisa jadi kesempatan bagi Mas Bro yang belum punya portofolio bank di portofolio Mas Bro yang belum ada banking. Nah, itu mungkin BJBR bisa jadi salah satu emiten yang untuk disimpan dalam jangka panjang, kita ngarepin dividen dari situ. Dengan harga yang sekarang, itu harganya murah Mas Bro. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu beli saham, di saat harganya murah, PBB 1 kali, nanti akan dibawa kedua kali, ya udah, nggak usah dijual, hold aja. Dia akan naik turun di situ, Mas Bro akan dapat dividen tiap tahunnya. Nah, ngambil dividen Mas Bro. Dari BJBR ini cocoknya ngambil dividen. Kalau misalnya Mas Bro bisa entry di harga rendahnya, dan sekarang itu termasuk harga yang rendah loh, ya masih sekitar 1200 dengan PBV masih 1 kali, itu masih murah kalau menurut saya Mas Bro. Kalau dibandingin dengan bank yang kayak Bank Mandiri itu PBV-nya udah 1,4. Bank BRI bahkan udah 2,3. Bank BCA apalagi udah 4 kali.
Tapi dengan ROE-nya dia malah yang terbaik ya, daripada Bank BCA pun kalah 0,07%. Bagus lah Mas Bro ya, ini mungkin bisa jadi referensi saja buat Mas Bro yang pengen punya saham banking yang bisa disimpan dalam jangka panjang. Nah, ini mungkin yang BJBR masih under value Mas Bro. Mas Bro bisa masuk saat ini ya, di saat harganya masih murah. Nanti kalau misalnya udah 2 kali nanti Mas Bro nyesel. Kalau udah makcos. Nah, ya dapat dividen terus tiap tahun dengan yieldnya 7,45%. Tuh gede banget Mas Bro dibandingin dengan bank-bank yang lain. Mungkin Mas Bro, gue baru dapat dividen dari Bank BRI. Cuma 2,6% Mas Bro untuk dividen yieldnya. Kalau dapat BJBR 7%, bahkan dia udah bisa dibilang 3 kali lipatnya dividen dari yang diberikan oleh Bank Mandiri atau Bank BRI Mas Bro. Oke ya, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.